Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jar Masud Prawiradana dari kelas IPOL 2C. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana mengolah data SPSS, yaitu uji normalitas dan olah data regresi linear sederhana. Yang pertama adalah kita perlu data. Di sini saya memiliki data yaitu angka kelahiran dan angka kematian, di mana di sini digolongkan menjadi dua, yaitu variabel X dan variabel Y, sehingga di dalam SPSS juga kita harus menggolongkan dalam dua variabel. Di sini saya sudah membuat dua variabel. Caranya cuma dengan menulis nama di sini ya. Di sini sudah saya tulis variabel X yaitu kelahiran, angka kelahiran, dan variabel Y yaitu angka kematian. Dan setelah itu kita masuk ke data view. Setelah ini kita copy data dari data yang sudah kita punya ke dalam SPSS. Setelah kita sudah memindahkan data ke dalam SPSS, kita masuk ke dalam analyze. Kita pilih regression dan kita masuk ke linear. Nah, di sini variabel X dan variabel Y. Di sini kedua variabel ini kita akan memasukkan ke dalam dua kolom yang berbeda ini, di mana variabel X atau angka kelahiran ini kita akan memasukkan atau menggolongkan ke dalam independen. Cukup dengan menekan variabel tersebut dan kita masukkan ke dalam tabel kolom independen ini. Begitu juga dengan variabel Y atau variabel dari angka kematian ini, kita masukkan ke dependent. Kita pilih save. Kemudian kita pilih unstandardized. Kemudian klik continue. Setelah itu kita pilih OK. Maka akan menghasilkan nilai residual ini. Setelah itu kita masuk lagi ke analyze. Kita masuk ke non parametric test dan kita pilih sampel KS. Dari sini kita akan memindahkan nilai residual tadi ke dalam tes variable list. Dan kita juga harus memastikan bahwa di sini sudah terchecklist normal, karena kita akan menguji normalitas. Setelah itu kita pilih OK. Dan akan ditampilkan hasil dari uji normalitas tersebut.
data yang kita dapatkan dari olah data normalitas ini, yang kita butuhkan adalah nilai signifikansi, di mana nilai di sini adalah 0,069. Data bisa dikatakan normal apabila melebihi dari 0,05. Di sini kita dapatkan 0,069. Itu artinya data ini bisa dikatakan normal karena melebihi dari 0,05. Selanjutnya adalah kita akan olah data regresi linier. Yang pertama adalah kita pilih analyze, kemudian ke regression, masuk ke linier. Nah, di sini kita sudah menggolongkan dua data tadi ya, yang Y ke dependent sedangkan yang X ke independent. Selanjutnya kita pilih OK saja. Nah, di sini kita akan memperoleh data, tapi yang kita butuhkan hanya 3, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Yang kemudian kita akan menyimpulkan data-data ini. Yang pertama adalah data yang berbentuk model summary. Di sini kita mendapat data R-square ya. Data R-square ini menjadi patokan untuk mengukur seberapa banyak pengaruh dari variabel X atau kelahiran ini ke variabel Y, ke angka kematian. Selanjutnya, dari nilai R-square ini 0,894 diubah ke bentuk persen menjadi 89,4%, yang kemudian disimpulkan maka kelahiran telah mempengaruhi kematian sebesar 89,4%, sedangkan sisanya 10,6%. 10,6% ini didapat dari 100% dikurangi R-square tadi, dikurangi 89,4%, sehingga menjadi 10,6%. Sisa yang dipengaruhi faktor lainnya ya 10,6% ini. Selanjutnya ke data ANOVA. Ke data ANOVA ini variabel atau angka yang dipakai adalah nilai signifikasi. Nah, nilai signifikasi ini memiliki syarat, yaitu dikatakan berpengaruh terhadap variabel lain apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05. Di sini saya mendapat angka signifikasi ini adalah 0,000. Maka angka tersebut tentu di bawah 0,05, yang menunjukkan variabel ini atau variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y.
Dan apabila variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dikatakan H1, dan apabila kebalikannya atau tidak berpengaruh dikatakan H0. Maka kesimpulannya H1 diterima karena nilai signifikasi 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05. Maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah data koefisien. Data ini dalam menyimpulkannya kita menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan B0 plus B1 X, di mana B0 ini adalah konstan, didapat dari konstan derajat B ini. Kemudian kelahiran X didapat dari variabel X 0,876, sehingga menjadi Y sama dengan negatif 378 plus 876 atau 0,876 X. Maka kesimpulannya adalah regresi dari X atau 0,876 berpengaruh positif terhadap variabel Y, yang variabel Y ini adalah negatif 378. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.